3. Lah. Itu udah udah demi udah. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di acara Bisik Psikologi, bincang asik bersama psikologi. Nah, kenalin, nama aku Iva, selaku host pada acara Bisik kali ini. Oke, jadi pada Bisik episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin dirasa kebanyakan relate kali ya di orang-orang penonton, yaitu temanya itu Building Boundaries, the Power of Saying No. Nah, untuk membahas tema ini tentunya aku nggak sendirian. Aku kedatangan bintang tamu yang super keren dan kecel. Sengaja aku panggil Ahmad Jawad. Halo. Halo. Sekarang kamu semester berapa nih kira-kira? Aku semester 3. Oh, oke. Kesibukannya apa nih sekarang? Selain kuliah di UIN, sebenarnya nggak ada sih kesibukan ya. Cuman belajar aja. Oh iya. Yakin? Dan belajar merubah diri. Mantap banget nih. Kira-kira gimana nih udah setahun di psikologi? Ada penyesalan atau malah justru? Enggak dong, nggak ada penyesalan. Nggak ada sih. Nggak ada. Enjoy ya? Enjoy, seru malah. Seru. Berarti apalagi ini keputusan yang tepat. psikologi. Jurusan yang tepat. Mantap banget nih. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tema membangun sebuah batasan untuk berani berkata tidak gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri apa sih definisi dari membangun sebuah batasan? Dari perspektif kamu itu gimana? Kalau misalkan kita ngambil dari konteks psikologi ya. Iya. Batasan diri itu adalah sebuah batasan-batasan atau bisa dibilang juga mungkin prinsip ya, prinsip-prinsip dari diri yang dibuat atau dan diterapkan sekaligus diterapkan dari diri seseorang atau kita individu gitu untuk melindungi dari misalkan dari interaksi fisik lalu emosionalnya atau perasaan gitu, terus terhadap mental juga. Dan yang paling penting menurutku itu tentang batasan sosial gitu. Oke, jadi menurut Jawad itu membangun sebuah batasan yang penting bagi kita kepada interaksi sosialnya gitu ya. Betul. Oke, kenapa itu penting? Sangat penting itu kenapa? Yang pertama gitu ya, mungkin banyak sekali dari batasan-batasan kita membangun batasan-batasan diri itu banyak banget manfaatnya gitu. Salah satunya juga tentang menjaga kesehatan mental kita dan emosional kita. Terus juga meningkatkan harga diri kita juga. Terus juga menghindari dari pemanfaatan dari orang-orang lah atau manipulatif lah. Kayak gitu. Mungkin karena yang dilihat dari sekarang tuh dengan tidak adanya orang-orang membangun batasan diri itu, kita tuh banyak banget yang masih dimanfaatkan gitu. Tentang kayak dia mau aja gitu, mau aja iya gitu. Sih, jadi ya udah manfaatin aja. Masih banyak yang kayak gitu sih menurutku. Iya sih. Karena jujur aku sendiri tuh ini ya, mau cerita dikit kali ya. Boleh. Aku sendiri tuh susah gitu loh kayak untuk berkata tidak gitu loh kepada orang lain, karena aku ngerasa tuh kalau aku bilang enggak, aku takut ekspektasi orang kepada Kecewa. aku tuh takut kecewa. Betul Takut banget. bikin orang lain marah. Pokoknya takut banget deh gitu. Nah, menurut kamu sendiri tuh kenapa sih ada orang yang ya gitulah berpikiran seperti itu kayak aku gini? Kayak Kenapa? mengucapkan say no tuh susah gitu ya. Susah gitu. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin nggak kakak aja gitu ya. Iya. Dari kita semua pun pasti banyak ya Banyak yang banget sih, pasti kayaknya. ngalamin buat ngomong tidak itu susah banget gitu. Mungkin ya karena faktornya tadi takut orang lain itu kecewa dengan kita. Terus atau mungkin bahkan saat-saat ini kita tuh takut dia nggak mau lagi sama kita, jadi kita dijauhin. Bener. Kadang kayak gitu. Terus juga sebenarnya ya
batasan-batasan diri ini tuh penting menurutku, penting banget, sangat-sangat penting banget. Karena itu tadi juga kalau misalkan kayak apa namanya, sorry ngeblank banget gua. Tapi lanjut aja kan nggak apa-apa. Oke. Bentar. Oh oke. Jadi kadang kita tuh jadi masalahnya antara kita jadi lebih duluin kebutuhan orang nih daripada kebutuhan kita sendiri. Benar. Sebenarnya apa namanya, dari kalau misalkan kita tidak enak lah ya, nggak mungkin enakan. dalam Islam mungkin kita tuh nggak enakan, dalam Islam sendiri pun itu dilarang tau. Oh iya. Untuk kita tuh nggak enakan sama tentang mereka apapun itu, nggak enakan kita tuh nggak boleh. Oke, Karena ya itu tadi banyak faktor yang kayak tentang pemanfaatan dan lain sebagainya gitu, dan juga jadinya apa yang kita punya tujuan nih, misalkan kita punya tujuan malah terbengkalai gara-gara kita mendahulukan tujuan orang lain. Oke, jadi Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita apa namanya, kembali lagi, kalau kita nggak berani untuk bilang tidak, terus sebenarnya itu bakal merugikan diri kita sendiri gitu ya. Betul, sangat-sangat merugikan. Selain ada apa ya, ada kemungkinan orang buat manfaatin kita, Betul. itu bisa buat harga diri kita sendiri juga rendah gitu. Iya nggak sih, benar Banget, sangat-sangat rendah. Oke, terus aku pernah denger nih, katanya ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang mungkin bisa dibilang rentan gitu buat apa ya, buat bilang say no ini. Yeah. Nah, menurut kamu bener nggak sih? Dan menurut kamu ada nggak sifat-sifat tertentu yang mendukung akan orang ini bilang enggak gitu? Gimana? Betul banget. Mungkin ada tipe-tipe kepribadian yang menurutku ya, itu tuh dia susah buat bilang atau nggak enakan buat bilang tidak gitu kepada orang. Yang pertama tuh mungkin sering kali ketemu itu tentang orang-orang yang introvert. Banyak banget orang-orang yang introvert, kayak misalkan kita mengajak teman kita yang introvert itu pasti mereka akan ya iya aja gitu. Benar. Mereka akan apa namanya, akan mengiyakan segala apa yang kita ajak gitu loh. Karena ya mereka mikirnya kita introvert, takut kita nggak ditemani sama orang banyak gitu. Terus yang kedua juga ada mungkin mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap orang gitu. Sebenarnya bagus gitu ya, apalagi kalau misalkan kita dimintai tolong untuk orang, ya sebenarnya bagus, kita pun dapat pahala mungkin dalam Islam gitu. Akan tetapi kalau misalkan kita kan UIN ya, kita kembali ke perspektif Islam aja sendiri tuh, kita tuh harus balik kepada diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Kita harus menyelesaikan apa semua tujuan dari yang kita punya, baru ke orang lain. Sama halnya tuh sebenarnya menurutku tuh batasan-batasan itu sama halnya dengan nasihat sih Kak. Kenapa? Karena kita kalau misalkan mau ngenasehatin orang, kita harus bisa ngenasehatin diri sendiri dulu, baru kepada orang lain itu tersebut. Begitupun juga batasan-batasan diri ini. Jadi gitu. Jadi ada, menurut Jawad ini sendiri ada tipe kepribadian yang apa ya, yang lebih rentan, kayak introvert, punya sikap empati yang tinggi. Sebenarnya nggak apa-apa kita punya sikap empati, tapi kalau berlebihan juga nggak baik. Betul, dan bakal ngerugiin kita sendiri gitu. Balik ya. Lagi ke diri kita sendiri dulu. Sih, benar-benar setuju. Terus ini sih, aku kepo terkait dengan gimana cara kita bisa konsisten gitu untuk membangun batasan yang udah kita buat. Kadang nih ya, kita tuh sebenarnya udah ada apa ya, niat di dalam hati kayak oke, aku mau berani untuk bilang enggak, tapi pada kenyataannya di mulut tuh susah banget buat bilang tidak gitu. Nah, menurut kamu itu sendiri gimana cara kita bisa konsisten untuk mengikuti kata hati kita dengan perbuatan yang kita lakukan? Itu gimana menurut Jawad? Menurutku sendiri, kita juga tadi ya kembali lagi kepada diri sendiri. Jadi harus banget benar-benar punya prinsip atau konsep-konsep atau batasan-batasan yang harus kita punya dan harus kita istilahnya harus kita pendem nih. Soalnya karena batasan-batasan yang kita buat adalah untuk kedepannya kita yang nanti. Jadi harus banget konsisten terhadap batasan-batasan ini, karena coba kita pola pikir kita diubah gitu ya.
Karena sejatinya kita kalau misalkan mau ngebantu orang, pasti kita punya harus ada kesiapan tentang dari diri kita sendiri. Balik lagi kepada fisiknya, terus juga emosional kita, kesiapan tentang emosional kita, terus kesiapan tentang mungkin bahan-bahan yang harus atau orang lain butuhkan kepada kita, tapi sebenarnya kita tuh nggak punya, tapi kita susah nih buat tentang say no untuk itu gitu, atau nggak enakan, kembali lagi kepada nggak enakan itu. Yaitu kita harus tetap konsisten terhadap apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita ambil nanti ke depannya, seperti itu. Jadi tetap aja harus punya prinsip, kita punya prinsip pengen ke depannya misalkan seperti ini. Jadi kita harus mempunyai tujuan yang mau kita ambil dulu, baru kepada orang lain itu. Gitu. Jadi kita benar-benar harus awalnya tuh harus punya prinsip tersendiri gitu ya. Betul. Harus bisa tetapin prinsip apa yang mau kita lakukan, dan kita dalami prinsip tersebut. Kemudian ya udah kita apa sih tadi untuk mencapai tujuan kita. Ya, untuk mencapai tujuan kita ya mau nggak mau kita harus bisa Konsisten. paksakan diri dan konsisten gitu. Terhadap batasan diri yang udah kita buat tadi. Oke. Gitu. Terus gimana sih cara ngurangin rasa nggak enakan gitu loh ketika kita bilang enggak? Itu gimana cara kita biar nggak mikir kalau orang lain tuh bakal benci sama kita, bakal kecewa sama kita, itu gimana? Ya betul banget, dari pertanyaan ini tuh mungkin banyak banget ya dari kita yang kayaknya banyak banget yang relate nih dan mungkin, kepo kayaknya nih. Saya sendiri pun pasti akan mencari-cari jawaban itu juga gitu ya. Kenapa nih, gimana nih? Mungkin cerita sedikit ya, pengalaman ya. Boleh banget. Dulu itu saya itu sangat bener-bener gak enakan lah sama orang. People pleaser. Banget. Dan juga gak enak untuk say no tadi kepada orang. Padahal kita tuh sebenarnya punya batasan sendiri, udah ngebuat batasan-batasan kita. Tapi kenapa nih kita nggak bisa buat, nggak berani gitu untuk say no itu. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan gitu, kembali kepada kekonsistenan kita dulu. Kita seberapa konsisten kita kepada batasan diri kita. Kalau misalkan dari dalam hati kita masih ada yang istilahnya gundah gulana untuk mencapai kekonsistenan ini kepada batasan-batasan diri ini, ya kita akan lepas. Sebetulnya kalau misalkan dalam Islam mungkin niat ya. Kalau misalkan kita ingin ngerubah dari diri kita sendiri untuk berani untuk mengatakan tidak, ya kita mulai dari niat daripada konsistenan kita untuk mencapai tujuan apa yang udah kita buat gitu dari batasan-batasan ini. Mungkin yang paling pertama itu niat. Dan kita juga harus fokus kepada kebutuhan pribadi kita dulu. Karena gini, mungkin dari kita sendiri banyak yang kayak misalkan, mungkin dari aku sendiri banyak yang banget kayak yang bilang, ayo Wat ikut ini segala macem, ayo Wat ikut diajak-ajak dengan bahkan dengan orang yang sama gitu, walaupun kita sudah berkali-kali untuk menolak. Nah, yang kedua ini setelah kita punya konsisten dengan niat kita bicarakan baik-baik dengan apa yang mau kita tuju. Kita sebenarnya ada tujuan lain. Kita baik-baik dengan secara jelas kita jelaskan apa alasan kita untuk menolak. Kita jelaskan secara baik, secara sopan juga, tidak lupa seperti itu. Oke, jadi cara biar kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita harus bisa ya udah niat gitu ya, niat. Betul. Seperti yang Jawad sampaikan tadi, niat, kemudian konsisten. Apa batasannya udah kita bangun sebelumnya. Betul. Kemudian berani ya untuk bilang tidak, dan kasih tahu alasan kepada orang tersebut biar kayak nggak menerka-nerka juga, nggak sih, biar ya secara jelas juga, dan secara jelas, sopan juga, biar clear juga. Oke. Next, abis itu gimana sih kalau ternyata nih, kan tadi Jawad udah nyampain kalau kita juga harus nyampain alasan kepada, contoh yang tadi Jawad bilang kayak Jawad diajak oleh temennya ini, terus kalau temennya tersebut tuh bilang enggak, kayak nggak menghargai atas atas pendapat kita, itu gimana? Mungkin begini ya,
apa namanya? Bentar, astagfirullahaladzim. Maksudnya tuh kalau misalkan Kalau nolak Pak. gitu. Mau ulang pertanyaannya kah? Enggak, udah nih. Oh, boleh deh, udah deh. Oke. Ulang ya guys. Oke. Terus selanjutnya tuh gimana kalau ternyata nih orang yang ngajakin kita, sebenarnya kita udah bilang enggak dan kita udah ngasih tahu alasannya, tapi orang tersebut tetap maksa dan gak mau tahu alasan kita tuh gimana tuh cara kita biar tetap ya udah kan aku udah bilang enggak gitu loh. Betul. Itu gimana cara lebih meyakinkan lagi tuh gimana caranya? Ya itu sekali lagi kita harus lebih tegas daripada mereka gitu ya. Iya sih, lebih tegas ya, perlu betul banget, banget. lebih tegas dengan apa yang mau istilahnya tegas dengan alasan apa yang kita punya, kenapa kita menolak itu gitu. Dan yang kedua juga kita harus merasa bertanggung jawab dari apa yang kita punya dulu nih. Kita juga jadi nih kadang tuh orang yang misalkan kita ditolak padahal kita nolak, tapi kita ditolak dan kita dipaksa untuk Iya, ikut benar. gitu. Kita harus balik lagi, kita lebih bertanggung jawab kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain itu yang mengajak. Dan mungkin yang ketiga gitu ya, yang ketiga itu mungkin kita upayakan hindari dari orang tersebut yang ngajak gitu, menghindari untuk apa? Untuk kita tetap konsisten terhadap niat kita, bukan kalau misalkan kita nggak hindarin nih Kak, Oke. orang itu tetap ke kita nih berarti, ya kan? Iya, Tetap benar. menolak apa yang kita tolak gitu. Jadi hindarin orangnya maksudnya? Hindarin orangnya, Oh, maksudnya oke. gitu. Biar apa? Biar kita tidak terjadinya pikiran dua kali juga. Iya sih, mikir dua kali ya jadinya kayak. Jadi kita tetap konsisten nih terhadap niat kita sendiri. Benar. Dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri dulu, seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ya. Oke, next question. Jadi kan tadi Jawad udah nyampein banyak banget nih terkait dengan building boundaries ini, dari pengertiannya, terus itu tuh ternyata bisa mempengaruhi kesejahteraan kita ya, kesejahteraan emosional dan mental kita ketika kita bisa berani bilang say no itu, karena kita ya balik lagi, kita pada dasarnya nggak harus menyenangkan orang lain terus-terusan, kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri, bener nggak betul sih? banget. Nah pertanyaannya nih buat teman-teman yang di rumah, ada nggak sih pesan atau tips nih buat teman-teman di rumah biar bisa lebih berani lagi untuk bilang no, untuk bisa membangun batasan yang mereka bangun juga? Oke. Dari sahabat. Aku sebenarnya ada pernah baca-baca dan menemukan satu quotes yang menarik nih Kak. Oke. Quotesnya itu bunyinya, mungkin aku sambil baca ya. Sebenarnya pendek, tapi maknanya dalam banget. Yang berbunyinya itu, menetapkan batasan adalah bentuk perawatan diri. Wow. Jadi menetapkan batasan itu adalah sebuah bentuk dari perawatan diri. Jadi kita dalam, jangan ngomong ke psikologinya deh, dalam Islam aja sendiri pun kita tuh disuruh selalu self love, selalu menghargai diri kita sendiri dulu, hormatin apa yang sudah kita buat, batasan yang sudah kita buat gitu loh. Jadi sangat-sangat penting untuk kita membuat batasan diri ini. Kadang juga batasan diri, misalkan kita berdua nih Kak, Yes. Kakak punya batasan diri, aku punya batasan diri gitu. Oke. Dengan misalnya aku mengajak kakak dan nolak gitu, kakak nolak, akan tetapi apakah aku memaksa? Tidak, karena aku mempunyai batasan diri, kakak mempunyai batasan diri, jadi kita mempunyai sifat yang menghargai dan menghormati itu. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu nih, tujuan kita untuk membuat batasan diri ini bukan hanya untuk diri kita sendiri menurutku. Oke, tapi buat Dan orang untuk diri orang lain juga, karena kita di situ belajar menghormati dan menghargai bukan hanya kepada diri kita sendiri, namun kepada orang lain. Sama halnya tentang tadi nasihat, kita harus menasihati diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Begitupun tentang menghargai, kalau misalkan kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, kita bakalan bisa menghargai dan menghormati orang lain. Seperti itu. Oke, jadi membangun Betul. batasan itu nggak cuma kita membangun batasan untuk menghargai diri kita sendiri, tapi Betul. juga Bisa kepada orang lain. Karena ya itu tadi ya. Betul. Pokoknya kita semua nih jangan takut untuk membangun batasan Batasan diri. dan untuk
bilang Say tidak, no. say no, Betul. itu jangan takut ya guys. Betul. Karena tadi yang udah Jawad sampein udah banyak banget nih tips-tipsnya dan apa aja manfaatnya tuh kalian bisa pahami dan resapi dalam-dalam dan Betul. semoga ya hal ini bisa menginspirasi kalian semua Betul banget. untuk bisa tampil lebih baik, bisa ya seperti itu ya intinya. Mungkin aku ulang kali ya, Ya, bahwa sebenarnya kalau misalkan kita mengatakan tidak untuk say no, itu adalah salah satu bentuk perawatan diri kita sendiri. Oke. Mungkin itu. Mantap sekali tipsnya dan quotes-nya itu sangat menginspirasi kita semua. Betul banget. Nggak terasa nih kita udah ngobrol panjang banget ya. Udah selesai ya? Iya udah selesai nih, waktunya udah sangat panjang ya kan? Bener banget nih. Oke, semoga dari obrolan kita berdua ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah dan Betul, bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang sedang kesulitan untuk membangun sebuah batasan. Semoga teman-teman abis nonton video ini nggak merasa kesulitan lagi dan merasa berani gitu ya. Betul. Oke, sekali lagi aku mau terima kasih banyak kepada Jawad yang Terima kasih sudah memberikan materi yang super inspiratif ini. Oke, terima Insya Allah. kasih. Jangan kapok untuk datang kembali. Kalau bisa setiap hari bisa. Oke, mantap. Oke, terima kasih kepada semuanya sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe YouTube kita dan Betul. juga like, comment, and share kepada semua teman-teman kalian. Oke? Betul. Oke, see you next time and bye-bye. Bye-bye. Iya. Three, two, one, gitu lah. Iya besok-besok gini, misalnya